Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natifatul Anariska, S1 Desain Grafis dari Stekom Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengertian Teknologi Informasi yang berjudul Sejarah dan Pengertian Teknologi Informasi. Saya mulai dengan sejarah teknologi. Sejarah teknologi yang pertama, teknologi zaman prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, teknologi zaman kuno. Zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lain, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Yang ketiga, teknologi zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot perkembangan teknologi pada masa ini adalah dari sisi seni. Yang keempat, teknologi era revolusi industri. Manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan akan kebutuhan hidup semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial orang-orang yang ada. Sebenarnya tidak ada periode waktu tertentu untuk era revolusi industri. Yang kelima, perkembangan teknologi abad 20 sampai sekarang. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan sebagai simbol sosial. Contohnya mobil. Awal penciptaan mobil adalah untuk mempercepat manusia menempuh perjalanan jauh. Dengan segala fitur canggih di dalamnya, mobil seakan menjadi indikator status sosial seseorang. Selanjutnya akan saya bahas mengenai pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi komputer, khususnya perangkat keras, atau bisa disebut dengan hardware, dan perangkat lunak, atau kita sebut sebagai software. Macam-macam fungsi teknologi. Fungsi teknologi yang pertama adalah menangkap. TI dapat mengkomplikasi catatan-catatan secara detail dari berbagai aktivitas. Misalnya, menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lainnya. Yang kedua, mengolah. TI dapat mengolah atau memproses data masukan yang diterima yang kemudian diubah menjadi informasi baru. Olah data ini bisa dalam bentuk konversi, menganalisis, menghitung, hingga menggabungkan berbagai bentuk informasi dan data. Yang ketiga, menghasilkan. TI akan menghasilkan atau mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyimpan. TI dapat merekam informasi dan data ke dalam suatu media yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya data disimpan ke dalam flash disk, CD, dan hard disk. Yang kelima, mencari kembali. TI mampu mencari dan menelusuri kembali informasi dan data yang sudah pernah disimpan. Misalnya mencari data klien yang belum melakukan pembayaran. Yang keenam, sebagai transmisi.
TI dapat mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer. Misalnya, mengirim data penjualan ke tim lain di lokasi yang berbeda. Komponen teknologi informasi. Dalam aktivitas teknologi informasi, terdapat 5 komponen utama di dalamnya, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Ini adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, peripheral, kabel data. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brainware. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Software system. Software system atau kita kenal dengan operating system. Dengan adanya operating system, maka hardware bisa menjalankan software aplikasi untuk digunakan oleh user atau operator. Beberapa operating system yang populer diantaranya, yang pertama Windows, yang kedua Linux, yang ketiga Unix. B. Software aplikasi. Ini merupakan aplikasi pendukung yang berada pada operating system untuk memaksimalkan kinerja komputer. Beberapa software aplikasi yang cukup populer diantaranya Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. Yang ketiga adalah infoware. Ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang keempat, fireware. Ini merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Yang kelima adalah brainware atau user. Brainware adalah komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi. Karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Selanjutnya, tujuan teknologi informasi. Secara umum, ada 3 tujuan utama dari TI. Di antaranya adalah, yang pertama, untuk membantu manusia dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mendukung dan membuka kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Peranan teknologi informasi dalam bisnis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara langsung maupun tidak langsung, teknologi informasi berperan penting untuk kelangsungan bisnis atau perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, memanajemen data. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Yang keempat, customer relationship management. Yang kelima, bisnis dapat beraktivitas selama 24 jam sehari. Yang keenam, munculnya peluang e-business. Yang ketujuh, mengurangi biaya operasional dan produksi. Pentingnya teknologi informasi. Teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan umat manusia sehari-hari. Di antara dari pentingnya teknologi informasi, yang pertama adalah berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Yang kelima, transaksi secara daring. Yang keenam, komunikasi tanpa batas. Yang ketujuh, berbagi informasi secara efektif.
efektif. Berikut adalah beberapa contoh teknologi informasi yang sering kita jumpai sehari-hari. Yang pertama, laptop atau komputer. Yang kedua, televisi. Yang ketiga, handphone. Yang keempat, marketplace. Yang kelima, ojek online. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.